Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Senin. Alhamdulillah hari ini aku bisa berkegiatan seperti biasanya dan juga sharing tentang gaya hidup minimalis seperti biasanya yang aku sharing hari-hari ya. Pada kesempatan hari ini aku akan membahas 3 rumus dasar rumah selalu bersih dan rapi. Setiap individu pasti menginginkan keadaan rumah yang selalu bersih dan rapi. Namun, karena satu dan lain hal, kadangkala membuat kondisi isi rumah menjadi berantakan dan bikin stres. Lalu apa aja sih 3 rumus dasar supaya rumah kita selalu terjaga kebersihan dan kerapihannya? Dan tips atau rumus yang pertama adalah pastikan menyimpan barang ke tempatnya setelah selesai digunakan. Ini penting banget karena setiap barang di rumah kita pasti tidak hanya akan digunakan sekali ya. Pasti kedepannya atau dalam waktu dekat kita juga bakal memakai kembali karena yang namanya kegiatan di rumah kan gak cuma sekali kita berkegiatan ya. Saat suatu saat nanti kita mau pakai kembali barang tersebut, kita udah tahu nih di mana tempatnya. Meletakkan barang ke tempatnya masing-masing juga bisa menghindari dampak kondisi rumah yang berantakan karena banyaknya barang-barang yang berserakan yang sembarangan ada di lantai, meja, ataupun tercecer di kusen jendela. Rumus yang kedua yaitu bersihkan rumah minim sehari sekali. Minim kita ada rutinitas menyapu dalam sehari ya. Setidaknya keadaan rumah yang bersih dan bebas debu akan memberikan efek nyaman bagi para penghuninya. Keadaan rumah yang bersih juga akan membangkitkan mood yang baik sehingga rumah bisa menjadi area yang bikin rileks bagi para penghuninya. Faktor kebersihan ini juga akan berdampak pada kesehatan penghuni rumah. Aku biasanya dalam sehari-hari nggak pernah absen dalam menyapu rumah ya teman-teman. Meskipun kadang kalau ngepel lantai itu bisa 2 hari sekali. Tapi setiap hari pasti aku pastikan itu menyapu rumahku. Karena aku nggak mau nih rumahnya tuh banyak debu. Kalau belum bisa disiplin merapikan rumah, minimal bersih ya. Karena rumah yang bersih pasti akan lebih nyaman untuk ditempati. Rumus yang ketiga, rapihkan rumah sebelum bepergian. Dampak seringkalinya hinggapnya rasa stres pada diri kita biasanya itu kita seringkali meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan atau belum dibersihkan. Biasanya setelah kita beraktivitas di luar itu kan kadang banyak sekali menguras energi sehingga saat nyampe di rumah pengennya langsung istirahat rebahan gitu ya. Namun, ketika kita meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan dan belum dibersihkan, pastinya akan sangat mengganggu mood setelah kita bepergian ya. Yang ada bukannya istirahat ataupun rileks, tapi malah tambah menjadi pusing. Pastikan saat kita mau bepergian, usahakan kondisi rumah dalam keadaan bersih dan rapi. Supaya saat kita pulang dan kembali ke rumah, mood akan tetap terjaga dan kita bisa langsung istirahat. Upayakan juga setelah pulang bepergian, langsung simpan tas dan sepatu pada tempatnya. Kebiasaan baik ini biasanya kalau kita rutin terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan meningkatkan sikap disiplin kita dalam menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Contohnya, sebelum kita bepergian, kita udah sapu rumah, udah beresin seperti bantal sofa, udah cuci piring yang ada di rumah, perabotan dapur, dan juga rapih-rapih barang, simpan barang ke tempatnya. Ketika kita pergi dari rumah dan kembali ke rumah setelah kegiatan, pasti rasa mood kita akan lebih baik ya. Kita bisa langsung istirahat atau mandi dulu. Pandangan dan pikiran kita juga akan lebih ringan karena melihat kondisi rumah yang udah bersih dan rapi. Secara tidak langsung, energi yang udah kita keluarkan di luar rumah akan recharge atau terisi kembali karena kita bisa menikmati rumah kita yang rapih dan bersih. Kalian juga bisa menambahkan rutinitas seperti mengatur jadwal cuci piring dan perabotan dapur sebelum tidur, agar saat bangun besok pagi keadaan mood lebih bersemangat melihat dapur yang bersih dan rapi tanpa cucian yang kotor. Jadi ketika bangun pagi udah bisa langsung masak nih, atau minimal sebelum masak bikin-bikin kopi atau teh supaya paginya lebih bersemangat dan lebih rileks. Kalian juga bisa menambahkan aktivitas saat memasak di dapur, sambi-sambi untuk mencuci perabotan yang kotor, atau setelah masak dan sarapan pagi langsung aja tuh cuci perabotan piring, gelas, perabotan dapur yang udah dipakai buat masak langsung ya. Jadinya nanti kayak udah rapi aja gitu, masaknya selesai, terus juga cuciannya pun udah pada bersih semuanya.
Kita juga bisa atur jadwal lap-lap perabotan rumah tangga seminggu sekali agar kondisi barang-barang di rumah selalu terjaga kebersihannya. Kadang-kadang aku dulu tuh sering lupa gitu loh ya, kayak nggak ngelap di bagian area atas TV atau belakang TV maupun atas kulkas. Yang ada itu kadang pas kita tengok dalam waktu entah sebulan 2 bulan, debunya udah tebel banget. Dan kalau ada rencana untuk bener-bener deep cleaning area rumah, kita tuh menemukan kayak surprise debu-debu yang sangat tebal. Yang ada saat bersih-bersih rumah tuh bener-bener kayak menguras energi dan waktu. Bener-bener yang kayak lama banget buat bersihin rumah, belum kitanya juga bersin-bersin. Karena saking tebelnya debu yang ada di perabotan rumah ya. Jadi nggak selalu sih kita harus membersihkan rumah itu setiap harinya dengan deep cleaning. Cuman sekali lewat misal sambil sapu ada perabotan di samping kita atau di depan kita, kita bisa sambil pegang lap. Agar suatu saat nanti saat kita ada rencana untuk deep cleaning seluruh area rumah, bersih-bersih semua isi dalam rumah itu, debu-debu yang menempel pada perabotan kita nggak terlalu tebal, jadinya juga meringankan kita saat bersih-bersih ya. Kita juga bisa melakukan atur jadwal mencuci baju, menyetrika baju, misalnya berapa hari sekali. Ini juga udah aku rutin jalanin ya teman-teman, agar nggak bertumpuk, nggak semakin banyak PR kerjaan rumah. Kayak misal aku selalu menjadwalkan nyuci baju itu 2 atau 3 hari sekali dan menyetrika itu seminggu sekali. Jadi ketika jadwal pekerjaan itu datang kepada diriku, itu kerjaannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu numpuk. Jadi ya udah dari semalamnya itu udah ngatur mood gitu loh buat ngerjain kerjaan ini di esok harinya. Mengatur jadwal ataupun rutinitas baik ini sangat berdampak baik untuk keberlangsungan kebersihan dan kerapian di rumah kita ya. Nggak terasa nantinya kerjaan itu akan semakin ringan karena kita mengerjakannya dengan pelan-pelan dan dengan cara sedikit demi sedikit. Jadi ketika suatu saat nanti ada kegiatan-kegiatan yang tak terduga, entah itu ada acara keluarga yang membutuhkan kayak kita tuh harus ambil andil di dalamnya dalam beberapa hari, kita nggak terlalu berat juga meninggalkan rumah karena pekerjaan rumah juga udah kita pipil ya sedikit demi sedikit. Rutin menjaga kebersihan dan kerapihan rumah juga berdampak baik terhadap waktu luang kita. Karena kondisi rumah yang rutin dibersihkan akan memperpendek waktu bersih-bersih kita di waktu weekend. Lebih melegakan dan memberikan rasa rileks dan sabar karena keadaan rumah kita menjadi semakin lapang, semakin lega karena tidak menumpuknya berbagai barang-barang yang berantakan ya di rumah kita. Hari ini aku juga lagi merapihkan pakaian-pakaian aku yang sebenarnya hari ini tuh jadwalnya nyetrika, cuman aku tunda karena pas paginya itu mati lampu teman-teman, dan kalau aku nyetrika di siang hari biasanya tuh bener-bener gerah nggak nahan, jadinya nanti aktivitas nyetrika ini aku tunda di sore hari atau besok pagi. Dan hari ini juga aku ada kerjaan rumah, jadwal yang udah aku bikin yaitu merapihkan di area buffet TV itu. Jadi yang namanya bersih-bersih dan rapi-rapi rumah itu bukan suatu hal yang memberatkan ya ketika kita bisa mengatur jadwal untuk diri kita sendiri setiap harinya. Nggak melulu semua pekerjaan itu dilakukan dalam sehari. Kalau jadwalnya hari ini kita merapihkan pakaian, besok mungkin kita bisa atur untuk jadwalnya membersihkan lantai ataupun ngelap-ngelap perabotan. Jadinya pikiran kita juga kayak nggak diburu-buru akan kerjaan yang numpuk di rumah. Jangan lupa juga memberikan satu area atau ruang untuk tempat penyimpanan barang-barang atau benda-benda yang sifatnya esensial, seperti mungkin kunci-kunci rumah, kunci kendaraan, terus juga barang-barang yang seperti dibutuhkan mungkin tidak setiap hari tapi sangat penting kayak kotak P3K gitu ya. Usahakan tempat penyimpanan itu yang terlihat supaya kita saat membutuhkannya bisa langsung cepat untuk mendapatkan barang tersebut. Dan kalau kita memberikan rumah atau tempat pada barang-barang yang memiliki fungsi esensial tersebut, nanti barang-barang tersebut akan tersimpan dengan rapi tanpa tercampur atau bertumpuk dengan barang-barang yang lainnya, sehingga memudahkan kita saat mau memakai barang tersebut. Kita juga bisa menambahkan label ataupun tulisan pada rumah atau tempat penyimpanan barang-barang yang esensial tersebut dengan tulisan supaya kalau kita tidak di rumah, mungkin suami kita ataupun anggota keluarga kita bisa mencarinya dengan cepat ya. Namun pastikan juga barang-barang tersebut tersimpan di tempat yang aman ya, jangan sampai orang luar juga tahu.
Demi keamanan barang-barang tersebut, pastikan juga membersihkan perintilan-perintilan yang ada di rumah. Jadwalkan mungkin sebulan sekali atau setengah bulan sekali agar perintilan atau hiasan yang ada di rumah kita juga terjaga kebersihannya. Oke deh teman-teman, kayaknya video aku hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.